Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan bagian yang penting di dalam sebuah proses riset, di mana kita sudah mulai merancang sejak awal tahapan-tahapannya dan memahami bagaimana suatu riset berjalan dari awal sampai dengan akhir. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit demi sedikit tahapan dan rancangan penelitian tersebut. Oke, rancangan penelitian, pertama yang terpenting adalah menentukan tema dan judul penelitian. Kemudian setelah itu kita mengajukan permasalahan, ya, yang berisi latar belakang, keresahan, atau rasionalitas daripada apa yang sedang kita akan bahas. Kemudian merumuskan masalah, membuat definisi operasional, yang keempat tujuan dan arah penelitian, kemudian melakukan studi pustaka dan kajian terdahulu, yang keenam melakukan alasan teoritis atau empirik atau membangun asumsi-asumsi, kemudian membangun hipotesis atau pertanyaan atau juga pertanyaan penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat strategi atau metode penelitian baik dari sisi pendekatannya, tekniknya seperti apa, sumber datanya, populasi dan sampel yang diambil, pengolahan data, garis besar proses penelitian dan kerangkanya. Nah, kemudian juga kita harus merancang juga organisasi dan administrasinya, struktur, personalia, jadwal, biaya, dan format laporan yang akan kita lakukan pada di akhir dari penelitian tersebut. Oke. Ini adalah gambaran dari rancangan penelitian secara umum. Namun kita cuma membahas pada video ini satu persatu, terutama pada hal yang kita akan menentukan tema dan judul bagian pertama. Oke. Ketika menentukan tema dan judul, ya, tentu saja kita harus mempertimbangkan yang paling penting adalah bidang keilmuan yang sedang kita miliki atau yang sedang kita dalami. Gitu. Ya, karena kalau sampai di luar bidang ilmu, tentu saja ini akan menjadi aneh. Misalnya di kasus di PW UIN Banten, ini kasus saya semuanya. Kita hanya ada di 3 prodi ya, perbankan syariah, kemudian juga ada prodi ekonomi syariah dan prodi asuransi syariah. Di dalam perkuliahan itu sedikit sekali kita membahas tentang misalnya manajemen sumber daya insani. Ya. Tapi banyak sekali ini skripsi yang masuk, misalnya ujian penelitiannya pada manajemen sumber daya insani. Padahal bahkan sampai ada yang mengajukan judul itu sampai ke kajian sebetulnya lebih cocok ke kajian psikologi organisasi. Padahal kajian kita sesungguhnya pada keuangan syariah, ya, yang itu secara kelembagaan pada perbankan syariahnya atau ekonomi syariahnya, sehingga ini harus kenapa itu kemudian metode penelitian ada di semester 5 gitu. Kemudian juga kenapa penelitian dilakukan di akhir gitu, proposal, karena supaya sebetulnya ini skripsi itu atau sebagai tugas akhir mahasiswa untuk mendalami materi-materi kuliah yang dia dapatkan ketika dari semester 1 dengan semester 5 atau semester 6. Nah, makanya ketika melakukan suatu isu atau tema penelitian, kita harus mulai dan juga setia pada apa yang sedang kita dalami, sehingga mendapatkan penguatan secara keilmuan dan juga penguatan secara empirik dari apa yang sedang kita teliti di lapangan. Kemudian juga setelah bidang keilmuan, kapasitas dan minat peneliti. Ya, tentu saja mengajukan judul bukan dari teman, bukan kata orang, atau kata siapa-siapa. Makanya nih kalau ada mahasiswa bertanya, Pak, bagusnya judul buat saya apa ya? Wah, nggak tahu saya. Yang tahu apa yang sedang Anda minati, yang tahu kapasitas Anda, dan apa minat penelitian Anda adalah Anda sendiri. Ya, jadi ada baiknya sebelum mengajukan judul memiliki kita harus melihat-lihat tuh kira-kira minat kita di mana, kemudian kapasitas kita seperti apa ya. Setelah itu pendekatan metode yang kita kuasai apa gitu. Ya, makanya ini penting sekali ya mengetahui metode yang kira-kira kita bisa selesaikan seperti apa. Kemudian juga tema atau judul itu harus terhubung dengan isu-isu yang aktual. Ya,
Anda harus bisa menghubungkannya dengan fenomena yang ada atau menghubungkannya dengan isu-isu aktual yang ada di lapangan. Yang terpenting kemudian adalah bagaimana karena penelitian kuantitatif itu sifatnya adalah dia melakukan penelitian daripada kajian-kajian yang menguji teori dan seterusnya, maka penting bagi mahasiswa dan penting bagi yang akan meneliti, membuat skripsi dan juga atau penelitian lainnya untuk mengetahui teori-teori dan kajian-kajian terkait. Ya, makanya ketika Anda menemukan tema dan judul, kira-kira yang akan Anda bahas teori tentang apa, pengembangan keilmuan di bidang apa, gitu kira-kira. Misalnya kalau tentang penjualan, berarti Anda mengembangkan tentang teori-teori dan marketing dan kajian-kajian terkait tentang marketing. Kalau Anda membahas tentang misalnya operasional atau kinerja keuangan, kan Anda bahas tentang operasionalisasinya dan juga bagaimana teori-teori tentang perkembangan atau evaluasi di lembaga keuangan. Nah, selain teori dan kajian terkait, juga Anda perlu pikirkan juga waktu pelaksanaannya. Penelitian yang grounded misalnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Penelitian data primer juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya kenapa kalau ada mahasiswa yang punya waktu 3 bulan meneliti atau 4 bulan, kita sarankan untuk menggunakan data sekunder, terutama semester lama ya, atau semester yang sudah mahasiswa akhir gitu, yang sudah mendekati deadline, kita minta untuk menggunakan judul-judul yang sifatnya itu menggunakan data sekunder. Kenapa? Karena terkait dengan waktu pelaksanaan. Yang selanjutnya dukungan data ya. Kalau dukungan datanya juga kira-kira punya akses tidak ke data tersebut gitu ya. Kira-kira ada nggak data yang di variabel yang diajukan datanya atau tidak gitu. Itu penting juga. Dukungan data sangat penting bagi peneliti. Kemudian juga dukungan finansial. Nah, karena itulah kenapa kita banyak menyarankan untuk data primer, data sekunder, karena data primer biasanya membutuhkan dukungan finansial yang lebih tinggi dibandingkan pengelolaan atau pengolahan data yang sifatnya sekunder. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan tema dan judul ya. Judul yang baik bagaimana? Ya, ada banyak sih pendekatan tentang bagaimana membuat judul yang baik, tapi setidaknya judul itu harus menyebutkan variabel penelitian, ya. Ya, di mana menyebutkan juga unit analisis penelitian, organisasi yang ditelitinya, kelompok orang, kejadian, atau hal yang dijadikan objek penelitian. Misalnya ada judul cuma menyebutkan pengaruh, misalnya promosi terhadap penjualan. Begitu saja, tapi tidak dijelaskan, misalnya di mana penelitiannya, objeknya siapa, maka harus disebutkan pengaruh misalnya promosi pada penjualan di PT mana, gitu, PT X Syariah misalnya, gitu ya. Juga menyebutkan lokasi dan waktu penelitian, ya. Juga sebut periodenya pada tahun sekian sampai tahun sekian. Disusun secara singkat dan jelas, ya. Judul jangan berpanjang-panjang. Judul kalau bisa dibuat secara singkat dan jelas, dan judul dibuat dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, ini terkait dengan judul karya ilmiah ya. Beda kalau judul di koran itu kan kadang-kadang pertanyaan judulnya. Tapi kalau di dalam karya ilmiah, judul tidak boleh pertanyaan. Judul harus pernyataan. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan bentuk judulnya gitu. Kalau terkait dengan isunya tadi yang sudah saya sampaikan di atas, pentingnya menghubungkan ya antara tadi bidang keilmuan, kapasitas, metode yang dikuasai, isu yang aktual, teori dan kajian yang terkait, waktu pelaksanaan, dukungan data, dan dukungan finansial. Ini harus dipertimbangkan oleh para peneliti. Yang selanjutnya, bagaimana sih kita menentukan isu daripada penelitian? Kan nanti judul itu terkait dengan tema kita dan juga isu. Nanti isu akan terhubung dengan latar belakang ya. Saya akan bahas setelah video ini, video selanjutnya. Kenapa isu menjadi penting gitu dalam penelitian? Ya karena suatu riset tentu dimulai dengan mengangkat isunya gitu. Ini menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti sebetulnya. Isu dari riset harus dijustifikasi mengapa isu perlu diteliti. Nanti itu dari latar belakang ya. Isu perlu diteliti karena isu memang penting. Ya. Sehingga motivasi riset yang menunjukkan kepentingan dan isu perlu disebutkan secara eksplisit dan jelas. Ya, tujuan dari riset juga harus dijelaskan, motivasinya apa, kemudian seperti apa, mengapa riset dilakukan. Ya, oke, karena itu maka perlu nanti isu-isu yang terkait riset tersebut.
Nah, makanya tingkatan juga eksplanasi dan juga kedalaman daripada itu tergantung kepada isu apa yang akan diangkat oleh seorang peneliti. Ini ada beberapa hal ya terkait dengan isu-isu dari penelitian ya. Bisa berupa permasalahan yang terjadi dan perlu tentu saja kalau di dalam masalah penelitian harus adanya gap ya. Gap itu sesuatu yang memang yang harus diteliti. Adanya gap dari penelitian gitu. Misalnya bisa tuh gapnya atau jarak antara teori dengan realitas atau antar realitas atau antar teori ya. Itu juga disebut dengan gap dan penelitian. Nah, paling tidak isu penelitian itu terkait pada beberapa hal berikut ini. Berupa bisa permasalahan yang terjadi dan perlu solusi, peluang yang dapat diraih, ini kan juga opportunity itu ya, yang diraih atau fenomena yang akan dijelaskan atau fenomena yang akan diverifikasi dengan teori yang ada atau fenomena yang diuji untuk menemukan teori yang baru. Ya. Beberapa misalnya contoh-contoh adalah sebagai berikut ya, misalnya contoh dari permasalahan yang terjadi dan perlu solusi. Misalnya bagaimana penerapan bonus untuk meningkatkan kinerja salesman gitu. Ini misalnya ada terjadi di suatu kondisi di mana salesman mengalami penurunan daripada kinerjanya gitu dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Nah, ini kalau kita bandingkan pada beberapa periode mungkin terlihat adanya penurunan kinerja bagi salesman sehingga misalnya dan juga sudah diberikan bonus, makanya bonus-bonus ini sebenarnya efektif tidak sih terhadap peningkatan kinerja salesman gitu. Sehingga ini permasalahan yang perlu diperbaiki dan perlu dicarikan solusinya. Atau juga misalnya penerapan balance scorecard untuk mengikuti pengurangan keluhan pelanggan. Misalnya bagaimana caranya penerapan dari balance scorecard untuk mengalami adanya keluhan dari pelanggan. Ini permasalahan yang kami perbaiki juga contohnya. Kemudian kalau kesempatan misalnya peningkatan moral karyawan, nah, motivasi karyawan untuk meningkatkan kerja mereka. Nah, ini kira-kira tema-tema terkait dengan SDM juga bisa seperti ini untuk melihat kesempatan yang mungkin diraih daripada sebuah penelitian. Nah, kalau pengajian teori dalam sebuah fenomena gitu kita menguji, misalnya ada efisiensi pasar modal syariah misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita akan menguji teori pasar efisien terhadap bagaimana kinerja pasar modal syariah di Indonesia misalnya. Kemudian misalnya kita mengambil teori keagenan. Apa sih itu teori keagenan? Misalnya kita membahas tentang bagaimana mekanisme dividen gitu dalam transfer biaya pengawasan gitu atau monitoring cost dari pemegang saham ke bank. Itu juga bisa kalau teori keagenan yang ada dibangun teori keagenan. Atau kita dalam rangka memverifikasi teori juga bisa tuh menguji verifikasi misalnya bagaimana budget dari atau costing itu mempengaruhi kinerja perusahaan, di mana preferensi risiko bawahan sebagai variabel moderatornya. Nah, ini bisa juga untuk sebagai pengujian teori dari sebuah penelitian. Atau menemukan teori baru gitu, misalnya kita ingin mengangkat teori baru, misalnya apa ya? Misalnya atau perbedaan kultur, misalnya teori baru itu perbedaan kultur dalam penerapan misalnya e-commerce misalnya di Indonesia dibandingkan dengan implementasi misalnya di Malaysia gitu, komparatif studies-nya. Untuk menemukan teori baru bagaimana sebenarnya masyarakat atau yang lebih jauh ya masyarakat e-commerce di masyarakat Asia dengan masyarakat misalnya Eropa. Ini kalau jauh-jauh banget gitu, orang kampung sama orang desa, orang kota gitu, bagaimana mereka melihat apa e-commerce seperti itu juga bisa menemukan teori-teori yang baru. Tapi biasanya kalau uji teori ini bisa terkait dengan nanti penelitian-penelitian lebih mendalam lagi. Tapi kalau skripsi biasanya cukup ada tahapan tadi ya permasalahan solusi, peluang yang dapat diraih, fenomena yang akan dijelaskan atau memverifikasi fenomena dengan teori yang ada. Nah ini saja saya kira yang penting di dalam memahami isu-isu penelitian. Oleh karena itu di dalam memahami kita menentukan judul misalnya ketika proposal kita harus terkait dengan isu yang ada. Ini kemarin banyak banget ya judul-judul yang terkait dengan COVID-19. Hanya belum tepat nanti banyak beberapa yang menjadikan COVID-19 sebagai variabel dari penelitian yang dilakukan. Padahal COVID-19 kan bukan variabel, dia adalah misalnya fenomena gitu. Tapi kenapa muncul sebagai misalnya ada yang menulis pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia.
Nah, kalau judul ini kan bagaimana ngukur COVID-19-nya terhadap pertumbuhan, terhadap pertumbuhannya seperti apa pertumbuhannya. Ini maksudnya isunya sudah dapat, tapi belum jelas menentukan variabelnya. Nah, ini isunya bagus, cuma belum tepat menentukan variabelnya. Nanti makanya sesi selanjutnya mungkin pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang bagaimana memahami variabel daripada penelitian tersebut. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian lain daripada permasalahan. Ya, hari ini kita membahas tentang tema dan judul penelitian sebagai subbagian dari rancangan penelitian. Selanjutnya, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu permasalahan, bagaimana membuat latar belakang yang baik, rumusan masalah dan juga dan rumusan masalah sampai situ saja dulu saya kira. Karena banyak sekali yang membuat latar belakang tapi tidak ada hubungannya dengan skripsi atau penelitian atau jauh tidak bisa mengungkapkan argumen-argumen isu dan juga argumen kondisi teoritis dan juga variabel yang sedang diteliti dengan baik. Nah, ini makanya perlu memahami tentang bagaimana membuat latar belakang yang baik. Oke, terima kasih dari video singkat ini. Saya kira untuk lebih didalami tentang bagaimana memahami judul yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.